Swastiastu. Om Awitinam Astu Namo Sudam. Om Anubhadra Kartawiantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Amarlah kita ucapkan puja dan puji kehadirat Ide Sang Hyang Widi-Wasa. Karena berkat beliaulah kita diberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa kekurangan satu apapun. Sang Hyang Widi bersabda dalam Adhyaya 17 Sloka 65. Man mana bawo bad bakto mat yani mam namas kuru man epaisyani satyam te pratni priyosime. Artinya, pusatkan pikiranmu kepadaku, jadilah baktaku, berkuburlah untukku, dan sujudlah di hadapanku. Dengan demikian, kau akan datang kepadaku. Aku menjamin di kau dengan kebenaranku, umat sedharma yang saya hormati. Membaca sloka tersebut, saya mengajak kita semua untuk menyatukan hati dan bersyukur kepada Sang Hyang Widi. Karena atas limpahan, kerhayuan dan keselamatan yang diberikan kepada kita semua. Panganjali juga perlu kita haturkan kepada Maharesi dan Catur Guru yang telah memberikan pencerahan kepada umat manusia, yaitu menyelamatkan manusia dari alam kegelapan atau avidya menuju alam yang terang menderang atau widya. Umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membawakan dharma wacana yang berjudul Keresahan Remaja dalam Menuntut Masa Brahmacari. Umat sedharma yang saya muliakan, tentu kita semua sudah tahu bahwa sesungguhnya di dunia yang indah ini, hidup kita ditumbuhi dengan beribu-ribu cinta kasih. Mulai cinta kasih orang tua kepada anaknya, cinta kasih istri kepada suaminya, dan sampai pada cinta kasih sepasang orang yang dibalut oleh asmara. Namun besarnya cinta kasih pada zaman sebelumnya sangat berbeda dengan cinta kasih pada zaman sekarang ini. Jika pada zaman sebelumnya wawasan pemikiran masih bersifat tradisional yang mengedepankan etika dan kebersamaan, sedangkan pada zaman sekarang ini perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi telah mendorong seseorang untuk berpikir secara praktis, efisien dan menyenangkan serta dengan wawasan yang luas. Namun terkadang terlupakan etika dan kebersamaan sehingga yang nampak adalah kecerdasan inteligasi atau IQ, tetapi kecerdasan emosional atau EQ, atau kecerdasan dengan sosial dan kecerdasan spiritual semakin menipis, sehingga hasil proses yang kita impikan, yaitu santi atau kedamaian, yang sangat sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu, cinta kasih merupakan hal yang penting dalam hidup ini. Lalu, apa sebenarnya makna dari cinta kasih itu? Dan bagaimana Hindu memandang tentang konsep cinta? Umat sedharma yang berbahagia secara etymologi dalam Kamus Bahasa Indonesia, cinta kasih memiliki makna amat luas, bukan saja hanya perasaan suka antar sepasang kekasih, tetapi juga perasaan welas asih antara saudara, teman, dan antara sesama makhluk ciptaan Tuhan. Saya yakin dunia ini akan terasa indah, damai, jika seluruh umat manusia mempunyai persamaan cinta kasih dan menyadari bahwa sesungguhnya kita semua adalah bersaudara. Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 13 menyebutkan
Atpesta sarwa buta mitra karuna epaca nirmano nikram kara sama duka suka kasmi, yang artinya Dia yang tidak membenci segala makhluk hidup, bersahabat dan cinta kasih. Dia bebas dari ketakutan dan keangkuhan, sama dalam suka, duka, serta pemberian maaf. Sloka tersebut mengajarkan kepada kita semua bahwa cinta kasih adalah suatu perasaan yang tidak membenci semua makhluk hidup dan membuat kita jauh dari rasa takut dan keangkuhan seperti pemberi maaf. Dharma yang saya muliakan, agama Hindu sesungguhnya sudah sangat jelas mengajarkan agar umatnya selalu dan patut menumbuhkan rasa cinta kasih dengan didasarkan pada berpikir, berucap, dan bertindak yang baik dan benar. Agama Hindu tidak pernah mengajarkan kebencian dan kemunafikan, namun sebaliknya selalu mengajarkan prinsip-prinsip satya atau kebenaran, dharma, santi, dan kasih sayang, dan ahimsa atau tanpa kekerasan. Ini sebabnya cinta kasih dapat dijadikan napas dalam kehidupan setiap umat manusia, khususnya umat Hindu. Agama mengajarkan hal yang mulia untuk kita, namun melihat kondisi kehidupan sekarang sungguh menjadikan kita prihatin. Banyak di antara saudara-saudara kita menjalani hidup dalam keresahan, kegelisahan, dan kecemasan, serta sangat jauh dari rasa santi. Banyak peristiwa dan peperangan seperti di Palestina yang menewaskan orang dan anak-anak yang tidak bersalah. Bahkan kita tidak perlu jauh-jauh. Sekarang saja di Indonesia ini, mungkin banyak saja di Sulawesi Selatan sudah banyak orang tua yang tega melakukan kekerasan pada anaknya sendiri karena hanya masalah-masalah kecil. Ini salah satu bukti bahwa manusia telah kehilangan rasa cinta kasihnya, dan cinta manusia telah terkikis dan digantikan oleh dendam, keangkuhan, dan kebencian ibarat api yang membara dan siap untuk membakar siapa saja. Karenanya, marilah kita sirami kembali api-api itu dengan sisa-sisa cinta kasih kita yang masih ada, sehingga kebencian, kemarahan, dan dendam yang ada itu tidak menjadi lebih luas bagi umat manusia. Umat sedharma semuanya yang saya muliakan, dalam Atara Weda Adhyaya 7 Sloka 45 dikatakan bahwa kebencian itu ibarat api yang dapat membakar dirinya sendiri, seperti kebakaran hutan belantara. Karenanya, padamkanlah api kebencian itu dengan air cinta kasih. Selain itu, dalam ajaran agama Hindu juga kita akan mengenal satu ajaran tanpa kekerasan, yaitu ahimsa, yang mampu menumbuhkan rasa cinta kasih sayang terhadap semua makhluk dan mampu menjiwai nilai-nilai kemanusiaan. Cinta kasih yang sejati akan menyelenyapkan kekerasan dan melahirkan kedamaian. Ajaran ahimsa selalu mengajarkan umat manusia untuk selalu mulai introspeksi diri, seperti apa yang disampaikan oleh pencetus perjuangan tanpa kekerasan atau no violence, yaitu Mahatma Gandhi. Beliau mengatakan bahwa arahkan sinarmu ke dalam batinmu, karena tidak mungkin kesalahan yang ada bukan karena dirimu. Bertindaklah adil, bermusyawarahlah, berundinglah, sebab kalau tidak satu peperangan akan terjadi lagi. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi, jelas bahwa tindakan tanpa kekerasan merupakan sebuah jalan untuk menuju perdamaian. Umat sedharma yang berbahagia, di akhiri Dharma Wacana ini saya mengajak kepada kita semua, marilah kita menumbuhkan cinta kasih yang selama ini sudah mulai pudar. Jadilah
cinta kasih tersebut sebagai napas dalam kehidupan kita dan gunakanlah untuk membangun serta menciptakan kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan ini. Dengan cinta kasih, kita dapat menciptakan suatu kebersamaan dan rasa persaudaraan yang kuat kepada sesama. Sebenarnya dengan kebersamaan kita dapat membuat dunia ini menjadi lebih maju dan sejajar dengan kemajuan etikanya. Jika kebersamaan tidak dapat tercipta, maka sia-sialah usaha kita dalam membangun kedamaian di dunia ini, sehingga suatu kebersamaan merupakan hal yang paling penting dalam hidup ini. Umat sedharma semua yang berbahagia, demikianlah Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhusus buat generasi muda yang akan meneruskan pembangunan di dunia ini. Kurang dan lebih Dharma Wacana ini mohon dimaafkan, karena saya sebagai manusia biasa juga tidak luput dari suatu kekurangan dan kesalahan. Akhir dari Dharma Wacana ini saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.